Shalom, menjuah-juah man baanta kerina, bahan khotbah ta. Ibuat ibas kitab, Kejadian bindu 10 pitu, ayat sada sehwalu. Alo tema, ngelakoken bagi ate di batangena. Kitab Kejadian pasal 17 merupakan salah satu pasal dalam kitab Kejadian dalam Alkitab. Pasal ini membahas tentang perjanjian Allah dengan Abraham yang sebelumnya bernama Abram. Latar belakangnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada waktu itu, Abram telah hidup sebagai seorang pribadi yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari bangsa yang besar. Sebelum peristiwa dalam Kejadian 17, Abram dan istrinya Sarai, kemudian dinamai Sarah, telah mengalami berbagai perjalanan dan ujian iman. Salah satu janji Allah kepada Abram adalah bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan akan mendiami tanah Kanaan. Namun, Abram dan Sarai belum memiliki keturunan dan mereka semakin tua. Pada saat itu, Abram berusia 99 tahun dan Allah datang kepada Abram untuk menguatkan janjinya. Dalam Kejadian 17, Allah muncul kepada Abram dalam bentuk penglihatan dan memperbaharui perjanjiannya dengan Abram. Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham yang berarti bapa dari banyak bangsa. Allah juga mengumumkan bahwa perjanjiannya akan melibatkan keturunan Abraham yang akan menjadi bangsa-bangsa yang banyak dan akan memiliki kerajaan yang abadi. Allah juga menetapkan tanda perjanjian, yaitu sunat, sebagai suatu tanda fisik bagi Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian antara mereka dan Allah. Allah juga mengubah nama Sarai menjadi Sarah dan mengumumkan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, bahkan meskipun keduanya telah lanjut usia. Dengan demikian, latar belakang Kejadian 17 adalah tentang perjalanan iman Abraham dan janji Allah yang diperbaharui kepada dia. Ini adalah titik penting dalam cerita kehidupan Abraham, di mana Allah memperkuat janji-janjinya terhadapnya dan memberikan tanda perjanjian yang akan melekat pada keturunannya. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya, pada usia yang lanjut, Allah menampakkan diri kepada Abram dan menegaskan identitasnya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah mengajak Abram untuk hidup dengan setia di hadapannya dan untuk hidup dengan kesempurnaan spiritual. Ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dalam hal ini, Allah berjanji untuk membentuk perjanjian khusus dengan Abram dan akan memberkati dia dengan keturunan yang sangat banyak. Ayat 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Artinya, menghadapi kehadiran Allah dan janjinya, Abram tunduk dengan rendah hati dan hormat. Ayat 4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Artinya, Allah mengulangi janjinya tentang keturunan yang banyak dari Abram, menegaskan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Artinya, Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa dari banyak bangsa, sebagai tanda perjanjian yang baru. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Artinya, Allah menegaskan bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak dan bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja akan berasal dari garis keturunannya. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya, Allah menegaskan janji perjanjian yang kekal antara dirinya, Abraham, dan keturunannya. Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat pilihannya. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya, Allah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada Abraham
dan keturunannya sebagai milik turun-temurun, sebagai bagian dari perjanjiannya. Allah akan menjadi Allah bagi mereka. Dari tafsiran tersebut, bisa kita fahami bahwa semua ayat ini menunjukkan komitmen Allah terhadap perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya, serta janji untuk memberkati dan melindungi mereka. Kejadian pasal 17 ini mengajarkan bahwa kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Seperti Abraham, kita mungkin akan menghadapi tantangan atau rintangan dalam menjalankan perintah-perintah itu. Tetapi dalam ketaatan kita membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Menjalankan perintah-perintahnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk ekspresi cinta dan penghormatan kita kepadanya. Jika kita memandang perintah-perintah Tuhan sebagai arahan yang bermaksud baik untuk hidup kita akan merasa tergerak untuk mengikutinya dengan penuh keyakinan. Ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan membawa berkat dan transformasi dalam hidup kita. Seperti yang kita lihat dalam hidup Abraham yang menjadi bapak bangsa-bangsa banyak. Dalam renungan ini, kita diingatkan bahwa setiap perintah Tuhan memiliki tujuan dan makna yang lebih besar. Dengan menjalankannya, kita bukan hanya membentuk karakter kita sendiri, tetapi juga menyatakan iman dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Pertama, ketaatan sebagai fondasi kehidupan. Seperti Abraham, kita diingatkan bahwa ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan harus menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti suatu fondasi yang kokoh, ketaatan ini akan memberikan struktur dan stabilitas pada hidup kita, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keteguhan. Ketiga, bentuk cinta dan penghormatan. Menjalankan perintah Tuhan adalah bentuk ekspresi cinta dan penghormatan kita kepadanya. Dalam tindakan ketaatan, kita mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang berkuasa atas hidup kita. Ini membawa kedekatan spiritual dan memperkuat ikatan kita dengannya. Keempat, transformasi pribadi. Seperti Abraham yang berubah dari Abram menjadi Abraham, ketaatan kita juga membawa transformasi dalam diri kita. Setiap perintah yang kita taati membentuk karakter kita, memperkaya nilai-nilai kita, dan membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Kelima, memberkati dan diberkati. Abraham diberkati oleh Tuhan dan menjadi bapak banyak bangsa. Demikian pula, ketaatan kita dalam menjalankan perintahnya akan membawa berkat dalam hidup kita dan mungkin juga berdampak positif pada orang lain di sekitar kita. Keenam, tantangan dan kemuliaan. Abraham mungkin mengalami ketidaknyamanan dalam menjalankan sunat, namun hal itu mengantarnya pada kemuliaan dan kedekatan dengan Tuhan. Kita juga mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan perintah Tuhan, tetapi melalui ketaatan kita bisa merasakan kehadiran dan kemuliaannya. Dengan mengambil hikmah dari cerita ini, kita dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih dalam dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga jalan menuju hidup yang penuh makna dan berkat. Amin.